Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, sangat senang hari ini kami bertemu kepada saudara-saudaraku dalam keadaan selamat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri semua yang kita terima ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi sekaligus bersilaturahim kepada saudara-saudaraku semuanya dengan mengambil judul rutinkan sholat duha dengan ikhlas dan wiridkan doa mustajab ini. Kerjaan lancar, rezeki cepat datang. Segala sesuatu yang baik dan membawa keberkahan adalah amalan yang rutin dijalankan atau istiqomah. Begitu pula dengan ibadah sunnah, yaitu sholat duha ini. Meskipun baru bisa rutin menjalankan sholat duha 2 rakaat, itu lebih baik daripada 4 rakaat atau lebih, tetapi jarang-jarang atau bolong-bolong. Kemudian, mengapa harus disertai dengan ikhlas? Sebab yang namanya ikhlas itu menjadi mukhul ibadah atau intisari dari orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini dalam hal sholat duha ini. Segala pekerjaan atau amalan akan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilandasi dengan keikhlasan hati. Lalu apa doa yang mustajab yang perlu dilandasi dengan keikhlasan itu? Yaitu tentu doa yang berasal dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah dan dipraktikkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Tak lain adalah amalan yang disampaikan, diperintahkan oleh Allah kepada kita. Karena hal ini jarang orang yang mengetahui bahwa ternyata yang namanya istighfar itu merupakan sumber utama dari datangnya rezeki. Hal ini sudah disampaikan Allah di dalam Al-Quran melalui firman-Nya yang berarti, maka aku, Allah, katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia, atau Allah, adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia, Allah, akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untuk
untukmu sungai-sungai. Al-Quran surat Nuh ayat 10-12. Itulah Allah sudah memerintahkan. Jika kita ingin memperoleh rezeki yang lancar, harta yang berkah, uang yang banyak, ilmu yang bermanfaat, dan semuanya hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia, kita disuruh oleh Allah untuk beristighfar. Karena istighfar itu Allah menjadi sayang kepada kita. Yang berikutnya, setelah sholat duha, wirid yang perlu dikerjakan yaitu adalah membaca Asmaul Husna. Mengapa demikian? Karena Allah juga sudah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya Allah mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di situ ada satu informasi yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah dan sampai kepada kita, bahwa kalau kita berdoa itu maka gunakanlah atau sertakanlah yang namanya Asmaul Husna agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam hal ini, mengapa kita harus pakai doa Asmaul Husna? Karena Nabi sudah menyampaikan dalam sabdanya, yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kecuali 1. Barang siapa yang menghafalkannya, dia akan masuk surga. Sesungguhnya itu witir atau genap, tidak genap, dia menyukai akan witir itu. Itu kaitannya dengan masalah kita diperintahkan untuk berdoa menggunakan Asmaul Husna. Lalu bagaimanakah caranya? Yaitu setelah selesai sholat duha, di sini memang tidak akan kita bahas tentang sholat duhanya, yaitu setelah wirid sholat duha selesai, kemudian wirid yang pertama, yaitu membaca istighfar. Astagfirullah sebanyak 100 kali, yang artinya ampunilah aku ya Allah. Ya. Kemudian setelah itu selesai 100 kali, kemudian lanjutkan dengan membaca wirid rizki yang berasal dari Asmaul Husna, yaitu Ya Fattahu, Ya Razzaku, Ya Kafi, Ya Mughni. Yang artinya, wahai Zat yang memberi jalan keluar, wahai Zat yang memberi rizki, wahai Zat yang memberi kecukupan, wahai Zat yang memberi kekayaan. Jadi kalau ingin kaya, ingin rezeki, maka mohonlah dengan Asmaul Husna ini. Adapun ya, caranya seperti tadi, setelah itu barulah Anda berdoa. Ya. Berdoa mohon kepada Allah agar apa yang dihajatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu, hendaknya Anda mengamalkan Asmaul Husna itu didahului tadi sebelum baca Ya Fattahu, Ya Razzaku, Ya Kafi, Ya Mughni itu didahului dengan berwasilah, ya, berwasilah kepada satu Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kepada orang tua kita, dan kepada sahabat-sahabat kita yang punya Bismillahirrahmanirrahim, liridhoillah wali syafaati Rasulillah
wali karomati Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, Syekh Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu, wali maunati masayihina wa murabbibina wali ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wali ijabatil mas'ul sayulillahi lahumul fatihah. Lalu bacalah itu. Setelah itu kemudian baca ya Fattahu, ya Razzaku, ya Kafi, ya Mughni sebanyak berapa? Yaitu sebanyak 100 kali. Setelah itu sampaikan kepada Allah apa hajat Anda. Insya Allah, Allah akan segera mengabulkan doa Anda dan Anda akan diberikan kerjaan yang lancar, rezeki yang mudah dan cepat datang kepada Anda. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.